Nah, sekarang kita bahas masalah umum dalam perekonomian dan kurva kemungkinan produksi. Nah, pertama itu masalah umum dalam perekonomian. Masalah umum dalam perekonomian ini muncul karena ketidakseimbangan antara keinginan manusia dan kebutuhan akan barang dan jasa yang menggunakan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, modal, kewirausahaan, dan teknologi. Nah, dari faktor-faktor produksi tersebut muncul 3 masalah ekonomi, yaitu 2W tambah 1H. Yang pertama yaitu Watt. Watt itu menanyakan apakah barang dan jasa tersebut harus dipenuhi. Kemudian yaitu Wu. Wu itu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, yang berhubungan dengan target pasar terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi. Kemudian how itu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian ada batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi ini adalah grafik yang menunjukkan batas maksimum dan minimum dari tingkat produksi yang dicapai oleh masyarakat yang menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, dari batas kemungkinan produksi itu ada asumsi yang digunakan. Yang pertama, faktor produksi yang separuhnya digunakan, kemudian jumlah faktor produksi yang tidak bisa dilihat, kemudian teknologi yang tidak mengalami perubahan, kemudian hanya dapat menghasilkan 2 jenis barang, dan biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, berikut kombinasi barang industri dan barang pertanian. Nah, di mana pada sumbu X yaitu ada barang industri dan pada sumbu Y yaitu barang pertanian. Nah, pada titik A, barang pertanian itu berada pada angka 5 dan barang industrinya berada pada titik 0. Nah, kemudian pada titik B, barang pertaniannya berada pada angka 4 dan barang industrinya berada pada angka 5, dan begitu pun seterusnya. Nah, pada titik F, barang industri berada pada angka 15 dan barang pertaniannya berada di angka 0, yang dimana ini menggambarkan kondisi produksi yang tidak dapat dicapai karena sumber daya, atau disebut juga dengan efisiensi. Nah, jadi kurva kemungkinan produksi itu adalah kurva yang menggambarkan jumlah maksimum dari output yang dapat dihasilkan dalam kegiatan produksi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, dari kurva kemungkinan produksi tersebut terdapat adanya opportunity cost, di mana teori yang timbul akibat kelangkaan serta kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas. Nah, opportunity cost ini adalah kemunculan biaya risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Nah, hukum opportunity cost yaitu apabila suatu barang suatu barang sudah semakin banyak, maka opportunity cost-nya untuk memperoleh tambahan satu barang tersebut semakin besar. Dan hal ini membuat kurva kemungkinan produksi selalu cembung ke atas. Nah, selanjutnya yaitu pergeseran kurva kemungkinan produksi. Yang pertama yaitu pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Artinya di sini adalah tidak semua faktor produksi itu berlaku dalam keadaan yang tidak dicapai dalam faktor produksi. Pada kurva terlihat pada tingkat produksi yang tidak tercapai yaitu pada huruf H, karena gabungan produksi barang industri dan barang pertanian yang lebih besar dari jumlah maksimal yang dapat diciptakan oleh perekonomian.
Sedangkan di titik G yaitu terdapat pengangguran dikarenakan adanya gabungan produksi barang industri dan barang pertanian yang tidak mencapai maksimum, dan di dalam perekonomian terjadi pengangguran faktor-faktor produksi. Kemudian penghamburan juga terdapat di titik G, yang dimana faktor-faktor produksi tersebut tidak digunakan secara efisien. Contohnya dokter di bagian administrasi, petani yang diharuskan bekerja di kantor. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi perubahan ekonomi pada suatu negara yang menggunakan faktor-faktor produksi sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada kurva titik P menunjukkan kemakmuran masyarakat mencapai maksimum yang menghasilkan X0 barang industri dan Y0 barang pertanian. Misalnya tingkat produksi titik M maka menghasilkan X1 produk industri dan Y1 produk pertanian. Nah, pada periode berikutnya terjadi perubahan kurva kemungkinan produksi dari AB ke CD, dan titik R adalah suatu kombinasi produksi yang dicapai tapi kegiatan ekonomi hanya berkembang dari M ke N. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Artinya di sini perkembangan teknologi semakin berkembang di berbagai sektor, yang dimana apabila perkembangan teknologi tidak sama di berbagai sektor, maka kemajuan teknologi tidak akan seimbang. Maka kurva batas kemungkinan produksi akan mengalami perubahan yang berbeda. She's sweet but a psycho.